Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PNID dan aplikasinya di industri. Ini juga merupakan pengantar untuk praktikum pembuatan PNID menggunakan Visio. Ya, ini outline dari video ini. Nah, jadi pertama-tama apa itu PNID? Jadi PNID ini adalah sebuah gambar ya atau grafis yang secara detail merepresentasikan sebuah pabrik ya. Di dalamnya ada informasi tentang perpipaan ya, kemudian equipment atau alat, kemudian ada informasi tentang sistem kontrolnya dan lain sebagainya. Jadi PNID ini berfungsi sebagai referensi utama untuk desain proses atau pada saat eh, misalnya kita ingin melakukan audit di dalam sebuah pabrik kimia. Nah, kemudian PNID ini juga menunjukkan interkoneksi antara peralatan ya dan instrumentasi di dalam pabrik. Nah, jadi PNID ini biasanya digunakan untuk mendesain atau merekayasa proses yang sudah ada. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk studi keselamatan kerja ya, atau biasanya HAZOP ya. Kemudian digunakan juga untuk melatih engineer ya, melatih operator, digunakan untuk audit ya, dan untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam pabrik kepada orang lain. Nah, itu adalah fungsi PNID. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan proses flow diagram atau PFD? Jadi proses flow diagram itu menunjukkan proses dasarnya saja dan peralatan-peralatan utamanya saja. Misalnya ini adalah proses proses flow diagram untuk pengolahan amoniak menjadi sebuah produk, begitu ya. Ya, ini semuanya hanya alat-alat besar saja. Tapi berbeda dengan PNID, PNID ini merupakan kepanjangan dari Piping and Instrumentation Diagram. Jadi diagram perpipaan dan instrumentasi. Nah, di dalam gambar PNID ini biasanya ada instrumennya, ya, kemudian ada sistem kontrol, alatnya itu sendiri, sistem perpipaan, dan lain sebagainya. Jadi dibandingkan PFD, PNID ini lebih terperinci atau lebih detail. Ini merupakan perbedaan-perbedaan mendasar antara PFD dan PNID. Ya, dari PNID sendiri ada eh, 6 area yang harus kita ketahui. Jadi di dalam gambar PNID biasanya ada 6 area ini. Yang pertama ada title block ya. Title block itu biasanya letaknya di kanan bawah nomor 1 ini. Di sini nanti akan terlihat informasi tentang judul ya, tentang siapa pembuat PNID-nya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah main diagram. Main diagram ini adalah tempat di mana kita menggambar diagram PNID. Kemudian yang ketiga dalam bentuk tabel ini biasanya terdapat informasi tentang line schedule atau informasi tentang perpipaannya. Jadi pipa satu membawa material apa, ukurannya berapa, ada isolasi atau tidak, kemudian eh, dia dari mana menuju kemana. Nah, itu semuanya diinformasikan di nomor 3. Nomor 4 ini list peralatan ya. Jadi list peralatan yang ada di dalam nomor 2 atau di mediagram nanti akan disampaikan lagi di sini. Termasuk juga eh, mungkin ada spesifikasinya seperti volume ya, kemudian diameter dan lain sebagainya. Nomor 5 ini adalah isu description. Jadi di nomor 5 ini adalah rekam jejak dari PNID-nya. Pada tanggal berapa dia direvisi, pada revisi keberapa. Nah, itu semua informasi tersebut ada di nomor 5. Kemudian di nomor 6
ini adalah note ya. Jadi catatan yang tidak bisa dituliskan di main diagram biasanya dituliskan di nomor 6 di sebelah kanan di note ya. Yang pertama title block. Jadi di title block itu biasanya ada informasi tentang nama perusahaan, kemudian nama PNID-nya atau judul PNID-nya, ya. Kemudian eh, tanggal PNID tersebut dibuat, nomor PNID-nya, dan isu keberapa atau terbitan keberapa. Nah, kemudian di main drawing di nomor 2 itu biasanya kita harus menggambar yang pertama harus kita tambahkan adalah equipment atau peralatan, kemudian piping atau perpipaan, instrumen ya sistem instrumen dan kontrol, kemudian signal atau line garis yang menghubungkan antar instrumen dan juga sistem kontrol loop ya. Jadi PNID ini tidak menggambarkan seberapa jauh jarak antara equipment satu dengan equipment yang lain, juga tidak menggambarkan seberapa besar equipment tersebut. Nah, jadi PNID ini hanya menggambarkan alur saja ya, alur perpipaan dan sistem operasi yang ada di dalam pabrik. Ya, itu. Namun biasanya ukurannya ini proporsional, ya, proporsional dengan ukurannya yang ada di dalam pabrik. Tidak boleh kita menggambar pompa misalnya lebih besar daripada reaktor, padahal dalam dalam realnya, dalam nyatanya pompa itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan reaktor misalnya. Nah, kemudian eh, connecting line. Jadi alat-alat ini disambungkan dengan sebuah eh, garis atau line ya. Jadi garis dalam PNID ini menggambarkan sebuah pipa. Nah, jadi biasanya digambarkan dengan garis solid ya, tidak putus-putus. Nanti garis putus-putus itu biasanya menggambarkan sinyal biasanya ya, bukan laju alir proses utama. Kemudian dalam tata cara menyusun perpipaan atau menggambar line, menggambar garis di dalam PNID, kita harus memperhatikan peraturan-peraturan yang seperti ini. Misalnya, line jika dia bersinggungan atau cross antara garis satu dengan garis dua, itu dia tidak boleh uh, berbentuk cross ya atau tidak boleh nyambung. Karena apa? Karena dalam realnya pipa nomor pipa yang ini, pipa yang horizontal misalnya, tidak nyambung, tidak terkoneksi dengan pipa yang horizontal ini. Oleh karena itu biasanya diberikan sebuah jumping seperti ini atau jog ya. Nah, kalau jumping dia ada gambar putus otomatis ini seperti ini nanti yang menggambarkan bahwa pipa tersebut tidak tersambung satu sama lain. Nah, kemudian di nomor 3 di sini ya, itu ada line schedule. Jadi di line schedule ini menggambarkan diameter pipanya, kemudian thickness-nya, ketebalan pipanya, material pipa tersebut ya. Baik itu ada dari SS misalnya, dari Teflon, CS ya, dan juga ada produk, informasi tentang produk atau laju alir yang dia bawa. Nah, itu. Kemudian selain itu ada line number-nya. Nanti kita akan belajar line number ini artinya apa. Kemudian flow menggambar itu tidak boleh dari kanan ke kiri, jadi menggambarnya dari kiri ke kanan. Tuh. Kemudian equipment di nomor 4 list equipment ini harus menambahkan equipment number, ya, harus ada informasi tentang equipment number, kapasitas, ukurannya, baik itu diameter ya, kemudian material construction-nya, ya, misalnya stainless steel kah, atau carbon steel kah,
kemudian vendornya siapa yang buat, kemudian informasi tentang temperatur dan pressure. Nah, jika dia menggunakan pompa, maka HP atau horsepower dari pompanya harus tambahkan. Contohnya seperti ini, ya. Di dalam nomor 4 atau equipment, misalnya ada agitator nih. Nomor identifikasinya CTW 16990 ya. Di sini ada keterangan apa kecepatan putarnya 1750 rpm, keterangan motornya ya, keterangan tenaga motornya ya. Kemudian keterangan tempat di sini bahwa dia mounted on CTW 16992 atau dia tertanam pada peralatan CTW 16992 di mana CTW 16992 ini adalah sebuah tangki ini ya 314T2 ini merupakan peralatan tangki ya tuh. Kemudian di nomor 6 note ini biasanya menggambarkan sesuatu yang tidak bisa kita tuliskan di dalam nomor 2 ya atau catatan-catatan lah ya. Jadi di situ ada misalnya informasi tentang interlock ya, kemudian simbol yang spesial, tidak simbol yang tidak standar gitu ya, atau keterangan tentang safety. Contohnya ini, jadi semisal di gambar di main drawingnya ada note 3 di sini. Ini tentang eh, level shift ya, height, ini tentang alarm dan interlock. Jadi note 3 ini catatannya bahwa ketika eh, level switch ini tertutup, interlock akan mengirimkan sinyal ke control part. Ya, interlock akan mengirimkan sinyal ke control part untuk menghentikan flow. Jadi biasanya digunakan untuk safety itu ya, untuk menggambarkan safety. Kemudian ada terkadang ya digunakan nomor zona. Ya, jadi nomor zona ini menggambarkan letak peralatan tersebut di dalam pabrik, area pabrik. Ya, jadi digunakan juga untuk membantu operator untuk menemukan tempat dan informasi dari alat-alat ini. Biasanya dibagi menggunakan B seperti ini ya. Ya, jadi alat A misalnya dia terletak pada E5 gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk setiap PNID, setiap perusahaan biasanya beda-beda. Ya. Kemudian di dalam PNID sendiri biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi dia dilengkapi dengan master sheet. Nah, master sheet ini adalah penjelasan tentang simbol ya, tentang icon yang ada di dalam PNID. Contohnya untuk keterangan tentang pipa atau line designation, misalnya AA, itu berarti pipanya membawa asetik acid. Atau misalnya tentang instrumen, misalnya FAL misalnya, flow alarm low. Ya. Kemudian FIC atau flow indicating controller gitu. Dan keterangan instrumen pun masing-masing beda. Kalau dia bulat saja, itu berarti instrumen tersebut dia field mounted, ya, tertanam dalam tanah. Kemudian kalau ada garisnya satu, ini biasanya panel mounted, dia terdapat di dalam panel. Kemudian ada garis putus-putus di tengah, ini biasanya di panel, tapi tidak bisa diakses oleh operator dan lain sebagainya ini. Itu. Kemudian biasanya di master sheet itu diberikan eh, keterangan dari simbol-simbol itu ya, simbol-simbol part, misalnya simbol equipment ya. Jadi itu semua diberikan. Kemudian dari cara membaca simbol. Jadi setiap peralatan dari setiap equipment itu menggambarkan atau mencantumkan nomor ID dari equipment. Nah, jadi nomor ID ini ada apa namanya? Ada maksudnya tersendiri. Misalnya seperti ini. Jadi 3 strip 14 T2. Nah, yang kita harus baca terlebih dahulu adalah jenis equipment ini. Kalau di sini ada huruf, nah itu biasanya menandakan jenis equipmentnya. Kalau dia T,
itu biasanya tank ya. Kalau dia R, reaktor ya. HE atau EX ini heat exchanger. Kalau dia CN, condenser, pump, P ya, dan lain sebagainya. Kemudian tiga ini menunjukkan bahwa alat tersebut ada di lantai tiga dari sebuah pabrik. Kemudian 14 menunjukkan bahwa tank tersebut atau tangki tersebut berada pada B14. Nah, jadi sebuah pabrik itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bay gitu ya, beberapa area. Nah, berarti kalau dia di B14 itu sekitar sini. Ya. Jadi nomor satu B-nya di sini, timur misalnya, mengarah ke barat ini semakin besar nomor B-nya. Jadi kalau B14 berarti kan dia di sini. Gitu. Kemudian T tadi menggambarkan bahwa alat itu adalah tangki dan nomor terakhir dua di sini menggambarkan bahwa apa tangki tersebut adalah tangki yang kedua pada lantai yang ketiga tadi. Gitu. Gitu. Nah, beda lagi misalnya 314R2. Berarti ini adalah alat reaktor ya, kemudian berada pada lantai 3 B14, jenisnya reaktor, dan reaktor tersebut merupakan reaktor yang kedua. Ya, reaktor yang kedua di lantai tersebut. Gitu. Kemudian simbol untuk apa equipment itu berbeda-beda untuk setiap alat. Contohnya ini adalah untuk tray column. Jadi biasanya kita tinggal lihat di master sheet-nya saja jika kita ingin membaca atau mengetahui itu alat apa ya. Kemudian packet column seperti ini biasanya reaktor bentuknya seperti ini, heat exchanger ya dan lain sebagainya. Kemudian pulp. Pulp juga banyak jenisnya ya. Ada ball pulp ya. Ball pulp ini biasanya untuk pulp yang hanya bisa bekerja untuk full open atau full close gitu ya. Buka secara penuh atau tutup secara penuh. Atau ada juga pressure valve seperti ini. Jadi ini pressure valve ini biasanya digunakan untuk kontrol valve ya, yang bisa dikontrol atau aktuator biasanya. Dan lain sebagainya. Itu solenoid ya, juga merupakan kontrol valve, biasanya dikontrol menggunakan sinyal elektrik. Tuh. Kemudian instrumen. Nah, jadi di PNID ini yang membedakan dia dengan PFD itu adalah karena ada sistem instrumentasinya. Nah, jadi sistem instrumen tadi ini sudah dijelaskan bahwa instrumen di dalam PNID itu bentuknya simbolnya bulat-bulat seperti ini. Namun ada perbedaan pada garis tengahnya atau kotak luarannya gitu ya. Jadi semisal dalam sebuah tangki ini ada PE 12230. Nah, PE ini menggambarkan eh, sistem kontrol tersebut. Jadi apa huruf yang pertama seperti ini ya. Huruf yang pertama ini dia menggambarkan bahwa variabel apa yang dia kontrol. Misalnya P berarti variabel pressure yang dikontrol. Kemudian IC atau huruf yang kedua, ketiga, itu menggambarkan dalam sistem kontrol dia perannya apa. Misalnya ini PIC, P-nya itu pressure, IC-nya itu adalah indicating controller. Jadi ini adalah controller untuk pressure. Nah, kemudian ada nomor bawahnya 12, 2, 30. Jadi sama seperti alat tadi, yang pertama, huruf yang pertama ini menggambarkan B, ya 12, kemudian strip 230. Nah, dua ini menggambarkan bahwa kontrol ini berada di lantai 2 dan 30 ini menggambarkan loopnya, 30 kali loop ya. Tuh. Kemudian dua, strip garis 2 di tengah-tengah instrumennya ini menggambarkan bahwa instrumen tersebut auxiliary location accessible to operator. Ya, jadi dia uh, tertanam di dalam sebuah panel, namun masih bisa diakses oleh operator. Ya. Berarti kalau PT di sini adalah
pressure, transmitter. Kita ingat bahwa di sistem kontrol itu hanya ada tiga elemen ya. Yang pertama sensor ya atau transmitter, kedua adalah controller atau indikator controller, yang ketiga adalah aktuator. Biasanya digunakan valve ya sebagai aktuator. Seperti ini PV atau pressure valve ya. Ini sebagai aktuator. Nah, kemudian pipa, jadi pipa itu menggambarkan eh, ID dari pipa itu menggambarkan informasi. Jadi misalnya ini ID-nya 2 inch AA105. Jadi 2 inch ini adalah diameter pipanya. Jadi pipa tersebut 2 inci. AA ini merupakan material yang dia bawa, membawa asetik asid berarti ya. Kemudian 105 ini merupakan nomor dari pipanya, pipa 105. Kemudian jika pipa tersebut terisolasi atau ada penutupnya ya, pipanya tersebut biasanya dia menggunakan simbol seperti ini ya, atau biasanya oil jacket seperti ini. Nah, kemudian untuk instrumen lain tadi ya, instrumen lain atau sinyal yang biasa dipakai itu ada beberapa sinyal, namun yang paling banyak sekarang adalah dua sinyal ini, sinyal pneumatik atau menggunakan tekanan dan juga sinyal listrik. Ini kita kembali ke instrumen tadi ya. Nah, kemudian dalam main drawing atau gambar utama PNID nanti kita akan menemukan eh, ID seperti ini ya. 3 inch WWH 48. Berarti nomor pipa ini besarnya atau diameternya 3 inci, WWH ini adalah materialnya yang dia bawa. Nanti kita lihat apa WWH itu. 48 itu adalah nomornya. Ya. Kemudian tracing proses flow. Jadi kalau kita ketemu dengan apa namanya simbol seperti ini menandakan bahwa aliran tersebut berasal dari PNID dengan nomor FS82D. Ini. Nah, dan juga flow keluar misalnya bahwa keluaran dari tangki ini atau pipa 3 inch AA76 ini akan dialirkan ke PNID selanjutnya yaitu FS86D. Jadi gambar tersebut artinya akan berlanjut ke gambar PNID yang lain. Kemudian ini ya contoh kontrol proses di dalam PNID. Jadi kita ketahui bersama bahwa ID dalam PNID itu adalah instrumentation diagram. Jadi ada sistem instrumentasi atau sistem kontrol juga. Jadi kita harus kenal dengan yang namanya sensor atau transmitter, kemudian controller, ya, switch atau alarm, dan juga valve. Nah, jadi untuk menggambar PNID sendiri ada beberapa aturan bahwa kertasnya dalam menggambar PNID itu tidak boleh portrait, harus selalu landscape, kemudian distribusi peralatan utamanya itu harus merata di bagian kertas, tidak boleh padat di satu bagian saja, kemudian bagian yang lain kosong, kemudian line atau gambar pipanya itu kalau dia apa, crossing dengan pipa yang lain, dia harus menggunakan jam atau jog sehingga menunjukkan pipa tersebut tidak terkoneksi dengan pipa yang lain atau pipa horizontal. Kemudian menggambar ini tidak boleh dari bawah ke atas ya. Ya. Tadi boleh dari kiri ke kanan, tidak boleh dari kanan ke kiri atau dari bawah ke atas. Kemudian tidak boleh PNID itu terdapat dua PNID, dua gambar yang terpisah di dalam satu gambar. Kemudian tidak boleh juga overlapping antara peralatan. Ya, jadi tidak boleh menutupi peralatan yang lain. Itu jadi untuk mengembangkan PNID seperti ini kita perlu yang pertama blok diagramnya dulu, blok flow diagramnya, baru kita kembangkan menjadi PFID, kemudian diselesaikan menggunakan PNID. Blok flow diagram itu seperti ini contohnya yang biasa kita buat di TIK ya.
proses industri kimia. Nah, itu biasanya blok diagram menunjukkan proses apa, kemudian material apa yang keluar masuk dari alat. Kemudian proses flow diagram ini sudah menunjukkan equipment-nya masing-masing. Dan PNID sendiri itu menunjukkan equipment, ya, piping, dan juga instrumentasi. Jadi jauh lebih detail PNID daripada BFD dan juga PFD. Itu ini eh, digunakan untuk membaca PNID. Kita juga nanti akan melakukan praktikum membuat PNID menggunakan Visio, ya. Jadi kita akan menggunakan template engineering, yaitu di situ sudah ada piping and instrumentation diagram, dan kita akan membuat PFD terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membuat PNID-nya. Ya. Kemudian hal ini juga bisa kita simulasikan, PNID ini bisa kita simulasikan menggunakan salah satunya Aspen atau Unisim. Ya. Referensinya yang bisa dipakai, ya, untuk memahami PNID selain dari video ini bisa melalui dua sumber tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.